Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD. Anggota kelompok kami yang pertama ada Bahrul Ulum Al-Bahari, yang kedua Indah Nur Palupi, kemudian saya Novia Haryani, Mbak Dewi Kurotul Ayun, dan Krisma Cahyaningrum. Penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD terdapat 6 aspek penilaian dalam UPD. Yang pertama kemampuan menjelaskan, yang kedua kemampuan menafsirkan atau menginterpretasi, yang ketiga kemampuan menerapkan, yang keempat kemampuan perspektif, yang kelima kemampuan berempati, dan yang keenam kemampuan pengetahuan diri. 5 kriteria kemampuan perspektif yaitu ada kredibilitas, mengungkap, wawasan, masuk akal, dan tidak biasa. Kemampuan perspektif. Perspektif berarti sudut pandang kritis dan berwawasan. Peserta didik memiliki perspektif apabila dapat melihat dan mendengar sudut pandang secara kritis dan berwawasan luas. Aspek pertama yaitu kredibel. Menurut KBBI, kredibel mempunyai arti dapat dipercaya, di mana kredibel bisa berupa informasi atau bukti lainnya yang masuk akal untuk bisa dipercayai dan sudah terbukti kebenarannya, sehingga bisa atau dapat dipercaya sebagai bukti yang konkret dan bisa dipertanggungjawabkan. Kredibel jika dikaitkan dengan evaluasi dan penilaian siswa. Sebagai contoh, ujian sekolah merupakan alat evaluasi belajar peserta didik yang bertujuan untuk mengukur capaian kompetensi dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. Dalam menyusun soal atau instrumen evaluasi yang digunakan guru untuk menentukan hasil siswa, pemerintah memberi ruang yang besar pada otonomi guru dalam menilai siswa. Tes atau evaluasi guru juga haruslah mempunyai kredibilitas yang tinggi sehingga tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kemampuan siswa. Contoh kredibel yang pertama, seorang peserta didik harus memiliki kepribadian yang baik, jujur, berakhlak mulia, dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang kedua, peserta didik juga diharapkan memiliki perilaku terpuji dimanapun peserta didik itu berada. Nah, ini adalah contoh rubrik penilaian otentik aspek kredibilitas. Indikatornya memberikan persepsi yang memuat informasi serta bukti yang kredibel. Lalu pada skor keempat, penilaiannya, peserta didik dapat memberikan informasi pendukung terkait perspektifnya yang masuk akal, dapat dipercaya, serta dapat dipertanggungjawabkan atau terbukti kebenarannya. Lalu pada skor yang ketiga, hanya 2 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi secara kredibel. Skor 2 hanya 1 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi secara kredibel. Dan yang terakhir skor 1, peserta didik tidak dapat memberikan informasi pendukung terkait perspektifnya. Kriteria yang kedua adalah mengungkap. Mengungkap berasal dari kata dasar ungkap. Mengungkap memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga mengungkap dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Dalam KBBI, arti kata mengungkap adalah membuka. Arti lainnya dari mengungkap adalah menyingkap. Dalam hal ini, berarti peserta didik dapat menafsirkan pemikiran terhadap materi yang diajarkan. Contohnya, setelah pendidik melakukan kegiatan, peserta didik mampu mengungkapkan hasil belajar dengan sudut pandang sendiri, dan peserta didik dapat memaparkan kendala yang dialami ketika belajar. Nah, ini merupakan rubrik penilaian otentik aspek mengungkap. Dengan indikator, menemukan persepsi terkait hasil penemuan berdasarkan informasi dan ide atau gagasan. Pada skor 4, penilaiannya, peserta didik dapat menemukan informasi, mampu menemukan ide atau gagasan, serta dapat mengemukakan pendapatnya. Pada skor 3, hanya 2 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi secara kredibel. Skor 2, hanya 1 dan kriteria skor 4 yang terpenuhi secara kredibel, dan yang skor 1, peserta didik tidak dapat mengungkapkan pendapatnya.
Selanjutnya yaitu wawasan. Menurut KBBI, wawasan adalah meneliti, meninjau, memandang, mengamati. Hasil wawasan tinjauan pandangan, konsepsi cara pandang. Wawasan berasal dari kata wawas ditambah akhiran an, yang berarti cara memandang, cara meninjau, cara melihat, dan cara tanggap indrawi. Wawasan adalah cara pandang yang lahir dari keseluruhan kepribadian kita terhadap lingkungan sekitar. Sifatnya adalah subjektif dan bisa kita pandang sebagai suatu rangkuman dan penerapan praktis dan pemikiran filsafat yang melatar belakangi cara pandangan tersebut. Dalam hal ini berarti peserta didik memiliki pengetahuan serta pandangan mengenai materi yang disampaikan. Contoh wawasan yaitu peserta didik melakukan percobaan mengenai fotosintesis. Peserta didik dapat menjabarkan atau menyampaikan dari sudut pandang yang telah mereka pelajari melalui percobaan tersebut. Dengan demikian, peserta didik memiliki wawasan serta sudut pandang sendiri mengenai materi yang dipelajari. Berikut adalah contoh rubrik penilaian otentik aspek wawasan. Indikatornya, meneliti, menggambarkan, dan menjabarkan persepsi. Deskripsi skor, peserta didik mampu meneliti, menggambarkan, dan menjabarkan persepsinya, mendapatkan skor 4. Kemudian, hanya 2 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi secara kredibel, mendapatkan skor 3. Kemudian, hanya 1 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi secara kredibel, mendapatkan skor 2. Dan yang terakhir, peserta didik tidak dapat meneliti, menggambarkan, dan menjabarkan, mendapatkan skor 1. Selanjutnya yaitu masuk akal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti masuk akal adalah dapat diterima oleh akal. Arti lainnya dari masuk akal adalah tidak aneh. Arti kata masuk akal dalam KBBI adalah dapat pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Dalam hal ini berarti penjelasan dari peserta didik dapat diterima dan teruji kebenarannya. Contoh masuk akal yaitu ketika melakukan evaluasi, pertanyaan yang disusun berdasarkan kesesuaian KD atau capaian pembelajaran dan hasil evaluasi dapat dinyatakan dengan skor serta memiliki indikator tertentu. Contoh rubrik penilaian otentik aspek masuk akal yaitu pada indikator kritis dalam menanggapi permasalahan yang diberikan guru secara logis dan masuk akal. Untuk skor 4, penilaiannya, peserta didik menanggapi permasalahan yang diberikan guru dengan kritis, akurat, lugas, dan jelas secara logis dan masuk akal. Untuk skor 3, hanya 3 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi. Kemudian untuk skor 2, hanya 2 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi. Dan skor 1, peserta didik tidak menanggapi permasalahan yang diberikan. Kemudian pada indikator selanjutnya yaitu mencetuskan gagasan ide jawaban atas permasalahan yang diberikan guru secara logis dan masuk akal. Untuk skor 4, penilaiannya, peserta didik mencetuskan gagasan ide dan jawaban atas permasalahan dengan berani, logis, dan relevan. Untuk skor 3, hanya 2 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi. Kemudian untuk skor 2, hanya 1 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi, dan skor 1 peserta didik tidak mencetuskan gagasan, ide, dan jawaban atas permasalahan yang diberikan. Kemudian, pada indikator selanjutnya yaitu dapat memberikan alasan yang relevan atas argumen yang dibuat secara logis dan masuk akal. Untuk skor 4, penilaiannya, peserta didik memberikan alasan yang logis, jelas, dan relevan atas argumen yang dibuat. Untuk skor 3, hanya 2 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi. Untuk skor 2, hanya 1 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi. Dan skor 1, peserta didik tidak dapat memberikan alasan yang logis, jelas, dan relevan atas argumen yang dibuat. Kemudian pada indikator dapat menyampaikan alternatif penyelesaian masalah. Skor 4 diberikan kepada peserta didik yang dapat menyampaikan alternatif penyelesaian masalah yang
logis, akurat, dan jelas. Untuk skor 3, hanya 2 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi. Untuk skor 2, hanya 1 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi, dan skor 1, peserta didik tidak dapat menyampaikan alternatif penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu tidak biasa. Dalam KBBI, pengertian kata tidak adalah partikel untuk menyatakan pengingkaran, penolakan, penyangkalan, dan sebagainya. Sedangkan biasa adalah sesuatu yang lazim terjadi. Bersifat tidak biasa atau unusual nature merupakan kejadian atau transaksi yang mendasari harus memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa tidak biasa dalam hal ini yaitu berbeda dari yang lain, tapi bukan berarti nyeleneh. Tidak biasa dalam hal ini berarti peserta didik memiliki sudut pandang yang berbeda terkait materi yang dipelajari. Contoh, peserta didik menggambar sebuah helai daun dengan warna kuning. Artinya, peserta didik memiliki sudut pandang yang berbeda dengan temannya yang menggambar helai daun dengan warna hijau. Untuk rubrik penilaian otentik, kriteria tidak biasa yaitu indikatornya sudut pandang yang dimiliki berbeda dengan orang lain. Peserta didik akan mendapatkan skor 4 ketika peserta didik mampu mengungkapkan 3 sudut pandang yang berbeda dari temannya. Kemudian, ketika peserta didik mampu mengungkapkan 2 sudut pandang yang berbeda dari temannya, maka peserta didik akan mendapatkan skor 3. Selanjutnya, peserta didik mampu mengungkapkan 2 sudut pandang yang berbeda dari temannya akan mendapatkan skor 2. Dan yang terakhir, peserta didik tidak dapat mengungkapkan sudut pandang yang berbeda dari temannya akan mendapatkan skor 1. Selanjutnya yaitu terkait dengan kemampuan pengetahuan diri. Kelompok kami di sini akan membahas terkait dengan reflektif. Nah, reflektif, menurut KBBI, reflektif adalah bersifat mendalam dan hati-hati tentang pemikiran yang terutama diarahkan kepada diri sendiri dan biasanya bersifat spiritual. Dalam kemampuan reflektif, peserta didik dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Peserta didik mampu memaknai pembelajaran dipelajari, dan peserta didik terampil dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, dan keyakinannya. Contoh rubrik penilaian dari reflektif. Di sini terdapat kriteria reflektif yang pertama yaitu evaluasi diri sendiri. Akan mendapatkan skor 4 apabila peserta didik mengungkapkan 3 evaluasi dirinya sendiri terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Mendapatkan skor 3 apabila peserta didik mengungkapkan 2 evaluasi dirinya sendiri terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Mendapat skor 2 apabila peserta didik mengungkapkan 1 evaluasi dirinya sendiri terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Mendapatkan skor 1 apabila peserta didik tidak mampu mengungkapkan evaluasi dirinya sendiri terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu memaknai pembelajaran yang dipelajari. Akan mendapatkan skor 4 apabila peserta didik mampu mengungkapkan 3 materi yang telah dipelajari. Mendapatkan skor 2 apabila peserta didik mampu mengungkapkan 2 materi yang telah dipelajari. Mendapatkan skor 2 apabila peserta didik mampu mengungkapkan 1 materi yang telah dipelajari, mendapatkan skor 1 apabila peserta didik tidak mampu mengungkapkan materi yang telah dipelajari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.